Selamat pagi Bapak Gali, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Elsa Amelia Lase, Nigusti Putih Sani Skalita Desniari, Yohani Baptista Hendi, dan Andre Jati Kumoro. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai bisnis bento kopi. Bento kopi sendiri merupakan bisnis kuliner yang menawarkan minuman kopi sebagai produk utamanya. Bento Kopi berada di naungan Bento Cafe Group yang didirikan pada tahun 2012 oleh Hairul Umam Bento sebagai ketertarikan melihat peluang bisnis kuliner khususnya di Yogyakarta. Proses bisnis yang terjadi di Bento Kopi adalah jual beli makanan dan minuman, serta reservasi ruangan indoor ber-AC. Pembukuan serta laporan penjualan pada bisnis Bento Kopi ini masih dilakukan secara manual oleh owner. Reservasi ruangan melalui nomor WWN tersedia tanpa dikenai biaya tambahan apapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk analisis serta kebutuhan analisisnya sendiri, kita menganalisis dari segi lokasi, target pasar, produk dan layanan, serta pemasaran. Dan untuk kebutuhannya itu, Bento Kopi masih membutuhkan sistem reservasi ruangan yang lebih efisien yang dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan. Dan yang kedua itu, Bento Kopi membutuhkan sistem pembayaran yang dapat terintegrasi dengan sistem pembukuan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada BMC. Yang pertama ada customer segment, yaitu semua kalangan usia khususnya anak muda di Yogyakarta. Kemudian ada pencinta live music. Selanjutnya ada value proposition. Di sini ada lokasi strategis, harga terjangkau, tersedia layanan reservasi online, lahan parkir luas, live music, dan tersedia pilihan ruangan indoor dan outdoor. Yang ketiga ada channel. Di sini melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok, toko offline dan juga delivery online, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Kemudian ada customer relationship, di sini ada jual beli secara langsung dan online, komunikasi via chat WA untuk reservasi dan wadah kritik dan saran bagi pelanggan, dan juga diskon harga produk di online store. Yang selanjutnya ada revenue stream, yaitu penjualan produk baik offline maupun online, investor, biaya parkir, dan juga biaya maintenance live music. Yang keenam ada key resource, yaitu bangunan, produk makanan dan minuman, wifi, dan juga karyawan. Yang ketujuh ada key activities, yaitu jual beli, live music, reservasi ruangan indoor, dan juga promosi bisnis melalui media sosial. Yang kedelapan ada key partners, yaitu supplier bahan baku, manajemen live music, dan juga tukang parkir. Yang terakhir ada cost structure. Di sini ada modal untuk pembelian toko bento kopi, peralatan, dan juga furniture. Ada pajak, pemasaran, bahan baku, gaji karyawan, dan biaya operasional seperti listrik, air, dan juga maintenance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya adalah metode yang kami pilih, yaitu ada 4 metode. Yang pertama adalah observasi. Kami menuju ke bento kopi untuk melihat langsung apa kegiatan yang dilakukan oleh aktor. Yang kedua adalah interview. Kami mewawancarai salah satu aktor yaitu kasir dan juga waiters yang yang memberikan informasi kepada kita. Lalu habis itu ketiga ada user task analysis. User task ini kita mengumpulkan data dengan menganalisis tugas-tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh aktor di Bento Kopi. Lalu yang keempat ada problem report. Problem report ini mengumpulkan data untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti peminjaman ruang itu dan juga pembukuan yang masih cara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan dari kelas diagram. Kami memiliki entitas akun dengan primary key username, entitas kasir dengan primary key ID kasir, entitas customer dengan primary key ID customer, entitas transaksi dengan primary key ID transaksi,
entitas transaksi detail dengan foreign key ID transaksi dan ID menu, entitas menu dengan primary key ID menu, entitas nota dengan primary key ID nota, dan juga laporan penjualan dengan entitas kode laporan. Kemudian untuk akun dan kasir memiliki relasi. Nah, satu akun hanya bisa dimiliki oleh satu kasir dan satu kasir hanya bisa memiliki satu akun. Kasir dan transaksi memiliki relasi one to many dilakukan oleh satu kasir. Customer dan transaksi memiliki relasi one to many optional, di mana customer dapat melakukan 0 hingga banyak transaksi, dan transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu customer per transaksi. Transaksi dan menu memiliki relasi many to many. Oleh karena itu, muncullah join table bernama transaksi detail dengan relasi one to many. Transaksi ke nota memiliki relasi one to one, di mana satu transaksi hanya bisa memiliki minimal dan maksimal satu nota, dan satu nota hanya untuk satu transaksi. Laporan penjualan ke nota memiliki relasi one to many karena satu laporan penjualan dapat memuat banyak nota, dan nota hanya dapat termuat dalam satu laporan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil pembahasan dari activity diagram. Untuk activity diagram di sini itu activity diagram dari pemesanan minuman serta makanan dari bento kopi. Activity diagram bento kopi ini melibatkan 3 aktor yaitu customer, kasir, dan kitchen. Aktiviti diagram ini melibatkan aktor yang berperan dalam prosesnya, di mana ketiga aktor tersebut berperan dari proses awal, yakni pemesanan, penerimaan, hingga pembuatan pesanan. Aktiviti diagram yang tertera di gambar tersebut yaitu menggambarkan atau menjelaskan alur dari proses bisnis yang berlangsung di bento kopi. Dan ketiga aktor tersebut ini harus ada dalam proses tersebut karena ketiganya memiliki peran masing-masing pada proses bisnis yang dijalankan. Customer dan kasir berperan pada proses pemesanan dan penerimaan pesanan yang mewajibkan adanya aktor yang berinteraksi dan saling memberi feedback. Sedangkan bagian kitchen, khususnya chef, berperan dalam proses pembuatan pesanan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil pembahasan dari use case diagram dalam proses bisnis bento kopi. Dalam use case diagram ini terdapat 2 aktor yang terlibat dalam bisnis bento kopi, yaitu kasir dan customer. Proses input pesanan yang terjadi yaitu customer melakukan pemesanan makanan dan minuman, lalu kasir memasukkan pesanan customer tersebut ke dalam sistem. Selanjutnya, kasir melakukan transaksi dan customer melakukan kegiatan pembayaran. Adapun opsi pilihan pembayaran yang dapat dipilih melalui QRIS ataupun uang tunai. Setelah selesai melakukan pembayaran, customer menunggu pesanan yang dibuat dan menerima pesanan yang salah jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sequence diagram yaitu terdapat 2 aktor, pelanggan dan juga kasir. Jadi alur pertama, pelanggan memesan makanan melalui kasir, lalu kasir menginput pesanan dan dilakukanlah pemesanan. Lalu kasir mengecek ketersediaan menu. Jika tersedia akan mengkonfirmasi dan meminta pembayaran. Jika menu tidak tersedia akan memberitahu jika menu kosong dan juga dikonfirmasi, lalu pelanggan bisa memesan ulang. Jika sudah fix untuk memesan ulang akan melakukan pembayaran dan konfirmasi. Lalu kasir akan mencetak struk dan juga menerima struk. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk kesimpulan dari analisis kami pada kali ini, strategi bisnis yang sudah dijalankan oleh Bento Kopi sendiri sudah cukup baik, baik itu dari segi wilayah, produk, dan layanan, target pasar, serta pemanfaatan media sosial yang dimiliki. Sebagai saran, Bento Kopi dapat memanfaatkan website untuk media promosi serta pengembangan sistem pembayaran yang telah dipaparkan dalam analisis kebutuhan. Sekian dari presentasi kami kali ini, terima kasih.